Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salman Al-Farisi Channel, Yes. kita bisa bertemu kembali. Dan sekarang saya berada di Zawiyah Utama Tarekat Idrisiyah di kantor pusatnya di Jalan Batu Tulis 14 Jakarta Pusat. Bersama kita sudah ada Ustadz Hanhan Burhani SPDI. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Ustadz Hanhan Burhani ini diamanahkan di Tarekat Idrisiyah selain sebagai koordinator Zawiyah Tarekat Idrisiyah juga menggawangi atau mengepalai lembaga pembinaan keluarga sejahtera, LPKS ya, betul. LPKS. Jadi ujung-ujungnya itu sejahtera gitu keluarganya itu. Tentunya kita sama mengetahui ya sebagai seorang Muslim ketahanan keluarga itu menjadi penting setelah kita pembinaan pribadi. Setelah saksya Islamiyah kita akan membina keluarga yang sejahtera. Selanjutnya kita akan menjadi barulah kita kepada lingkungannya itu bisa lebih berkesan ya. Kalau kita berdakwah kita mulai dari urut-urutan seperti itu ya, begitu ya Tat ya. Jadi LPKS ini gimana Tat, kapan berdirinya dan kira-kira programnya apa sih gitu ya? Baik Ustaz Salman, terima kasih sudah diberikan ruang nih untuk sharing masalah keluarga. LPKS ini kepanjangan dari Lembaga Pembinaan Keluarga Sejahtera, di mana menjadi satu lembaga di Tarekat Idrisiyah yang concern masalah keluarga ataupun yang akan berkeluarga. Intinya masalah kehidupan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, itulah kalau seperti itu. TPKS itu didirikan sekitar akhir 2016, tepatnya bulan September. Waktu itu siapa langsung yang membentuk dan kita diberikan amanah untuk melaksanakan tugas di LPKS ini, walaupun memang secara kemampuan masih jauh dari kemampuan gitu, tapi kita belajar insya Allah sambil awa'atona, dan alhamdulillah terasa memang bimbingan dari beliau lah sampai saat ini LPKS terus mendampingi keluarga-keluarga jamaah. Gitu. Lembaga Pembinaan Keluarga. Ya. Tentunya dengan cita-cita untuk menjadikan sebagai sejahtera. Kenapa? Karena dengan sejahtera inilah program-program kita yang lain pun akan terlaksana ketika di keluarga kita sejahtera. Artinya bukan sejahtera masalah ekonomi, tapi kita punya hati yang lebih luas dan hati kita tentunya harus sejahtera. Begitu. Kalau program-programnya apa aja yang ini kan? Baik, program di LPKS itu banyak. Yang pertama, program di LPKS ini ada yang namanya nggak sekedar biro jodoh kan? Bukan namanya sekedar biro jodoh. Yang pertama kita ada yang namanya pendidikan keluarga sejahtera. Artinya melaksanakan program-program pendidikan baik yang langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung contoh misalkan dengan pemberian materi parenting dan lain sebagainya. Gitu. Ada juga yang tidak langsung, contoh misalkan dengan pemberian quote-quote, materi-materi tentang keluarga, ataupun ada yang konsultasi masalah keluarga, gitu kan, manajemen berumah tangga, bagaimana menyikapi istri, perempuan bagaimana dengan suami. Channel apa? Channel di Facebook, Telegram. Telegram. Kita ada quote kita ini, quote LPKS itu ada di Telegram, ada di Facebook, dan ada di Instagram. Jadi tinggal masuk aja silakan, Mangga. Jangan sampai update ya. Mangga masuk di channelnya LPKS Idrisiyah di Facebook dan di Instagram. Telegram juga ada. Di situ ada ya. Ada quote yang tentunya memotivasi kita supaya lebih baik lagi dalam rumah tangga. Iya benar. Itu ada pendidikan keluarga, ada pendidikan berumah tangga, ada juga konsultasi keluarga atau konsultasi rumah tangga, di mana itu dia yang namanya rumah tangga itu kan tidak pernah surut dari yang namanya masalah. Ada yang masalah besar ataupun kecil ya, terlepas dari itu. Maka kita insya Allah LPKS
siap menjadi konsultan dalam rumah tangga, termasuk LPKS juga diberikan kewenangan untuk masuk ke wilayah-wilayah keluarga jemaah Idrisiyah tentunya. Karena memang permasalahan dalam rumah tangga itu ada yang terkonsultasikan ke LPKS, ada yang memang dipendam sendiri gitu. Tahu-tahu ngebeleduk. Nah ini yang kita khawatirkan dengan gimana caranya supaya tidak ngebeleduk, makanya kita masuk ke ranah wilayah rumah tangga jamaah. Jadi hujan besar itu dimulai dari gerimis ya. Buat kalian yang anggap sepele itu masalah rumah tangga, karena akan berpengaruh kepada keturunan kita ya, pada kerjaan kita gitu ya, dan juga kepada keluarga-keluarga besar dari mertua atau tetangga kiri kanan kita. Termasuk di LPKS juga Pak ada yang namanya pemberdayaan keluarga. Artinya peluang-peluang kerja itu kita membuka garis koordinasi dengan divisi-divisi yang lain, baik itu dengan ekonomi ataupun dengan UKM dan lain sebagainya, sehingga ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, contoh misalkan urusan keuangan karena tidak bekerja dan lain sebagainya, maka kita carikan peluang di ditempatkan atau dikomunikasikan di mana bisa mencari maisahnya dalam rumah tangga gitu. Jadi solusinya langsung konkret ya. Betul. Kalau dia permasalahannya suaminya belum dapat maisah gitu, cari pekerjaan yang tentu ya ini sih permasalahan yang klasik ya. Kalau masalah tadi masalah ekonomi gitu. Tapi ini sebelum ke sana alurnya gimana Ustaz? Alur dari kalau kita misalkan ya ada yang sudah ingin mencari jodoh, anak ya yang gitu. Dua alur di kita ini ada dua alur. Ada alur yang ada alur yang ingin mencari jodoh dan ada alur ketika permasalahan dalam rumah tangga. Ini alurnya berbeda. Ini kalau misalkan alur yang ingin mencari jodoh, tahap pertama ini kita lihat tentunya di data ya, database yang kita miliki itu ada yang namanya pendaftar. Jadi misalkan nih sahabat-sahabat yang belum menikah ingin punya jodoh dan dirasa sudah siap, maka silakan daftar ke kami. Mungkin ada tulisan di bawah Pak. Nanti di LPKS editor tuh. Tinggal hubungi kami di nomor LPKS ataupun nomor saya pribadi, maka silahkan. Kemudian nanti kita akan masukkan database dan kita ta'arufkan. Kita akan ta'arufkan. Dalam masa ta'aruf inilah mungkin nanti dua insan ini akan dipertemukan termasuk dengan keluarganya. Kemudian lagi untuk ta'aruf ini pribadinya lah yang akan menentukan siap dan tidak, cocok atau dan tidaknya. Jadi kami hanya memfasilitasi untuk bertemu. Dan alhamdulillahnya sih sampai saat ini siapapun yang kita ta'arufkan alhamdulillah rata-rata siap sami'na wa ata'na. Nah kemudian lagi ada juga yang permohonan restu dalam arti misalkan sudah punya pilihan sendiri, kemudian ingin mendapat boleh ya dari mengajukan itu ya. Boleh, tapi memang ada beberapa kriteria, ada beberapa persyaratan. Jadi nggak langsung aja sih Pak. Jadi ada beberapa persyaratan, ada beberapa kriteria yang harus diterapkan. Tentunya yang pertama ya kita sebagai jamaah dua-duanya harus sama-sama jamaah, harus sudah yakin pada saat harus mengaji. Kenapa? Karena ya kedepannya ini justru akan menjadi sebuah jika salah satunya bukan jamaah, ujiannya akan begitu besar. Maka harus dipastikan dulu sebelum menikah. Apalagi perempuan. Kalau misalkan perempuannya jamaah, kemudian laki-lakinya mohon maaf bukan jamaah, ya kita harus benar-benar memastikan terlebih dahulu. Gitu. Nah kemudian lagi kalau misalkan sudah dua-duanya benar-benar yakin, kita sampaikan kepada beliau untuk permohonan restunya, ridhonya dari beliau. Nah kalau misalnya beliau sudah merestui dan meridhoi, ya lanjut ke jenjang pernikahan dan insya Allah difasilitasi proses-prosesnya oleh LPKS, didampingi. Termasuk ada yang namanya pendidikan pranikah. Jadi sebelum menikah itu dibekali dulu Pak, dibekali wawasan keilmuan, baik secara fikihnya, baik secara doa-doanya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk hal-hal yang dilarang dalam rumah tangga. Itu kita sampaikan. Jadi Masya Allah luar biasa ini inisiatif atau tangan-tangan guru ternyata pendidikannya itu lahir batin dan total ya. Jadi pembinaan ini tidak semata-mata dari jargon ya, betul. tapi langsung misalkan
kita bilang pacaran tidak boleh gitu ya, wala taqrabuz zina. Tapi gimana solusinya gitu? Ternyata PKS punya solusinya, yaitu dia dengan yang barusan dijelaskan oleh Ustaz Anton tadi gitu ya. Jadi nggak berhenti di jargon ya. Betul. Sejahtera itu ternyata sudah ada di prakteknya tersebut. Kemudian nih Pak, bagi yang alur bagi yang sudah berumah tangga kemudian ada masalah. Ini bagaimana alurnya nih? Barangkali teman-teman yang ada masalah dalam rumah tangga, kemudian tidak tersolusikan di rumah sendiri. Nah ini LPKS menjadi wadah bagi para jamaah, para sahabat yang ingin mengkonsultasikan masalah rumah tangga. Jangan sampai curhatnya di Facebook. Jangan sampai curhat bukan pada orang yang tepat gitu ya. Sehingga ya justru permasalahan bukan surut, tapi ya bisa lebih parah lagi. Nah maka LPKS ini memfasilitasi sahabat-sahabat yang punya problem dalam berumah tangga, maka silahkan bisa menghubungi kami. Alurnya nanti maka kita akan setelah mendapatkan laporan ataupun misalkan keluhan, kita akan yang pertama nanti kita akan gali permasalahannya dari dua-duanya tentunya, karena LPKS ini memposisikan di tengah. Jadi tidak memposisikan berat ke istri, berat ke suaminya, tapi LPKS akan memposisikan di tengah sehingga menggali informasi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nah, berdasarkan informasi yang kami gali inilah kita cari titik tengahnya, benang merahnya. Karena kita yakin setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, dan insya Allah jangan takut juga Pak, rahasianya dijamin 100% oleh LPKS. Karena ini rahasia keluarga, kita juga punya kewajiban untuk menjaga sehingga tidak bocor kemana-mana. Jadi selain mencari jodoh agar tidak istilahnya dapat kucing dalam karung gitu ya, kemudian rahasia juga dijamin gitu ya, untuk yang ingin solusi dari problematika rumah tangganya itu. Dan tentunya selain itu selain alur tadi, sosialisasi atau publikasi dari LPKS ini dalam pendidikannya juga menggunakan saluran-saluran dari sosial media ya. Instagram ada Instagram ada di Instagram LPKS Idrisiah ada. Channel juga ada. Nah, terus juga dari Facebook ya. Di Facebook ada. Alhamdulillah. Dan kalau masih kurang silahkan japri gitu lah. Dan yang privasi silahkan enggak. Itu. Nah, alur itu Ustaz ya. Jadi alur dari tadi ya program-program dan juga publikasinya gitu. Ini Ustaz tentu kan sudah hampir 5 tahun ya, berarti ya 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih ya. Permasalahan tentu ya banyak ya, selain yang klasik tadi masalah ekonomi kayaknya itu terlalu sering gitu ya. Apalagi tadi yang selain ini kan, mungkin dari sosmed kali ya yang. Memang permasalahan di rumah tangga itu sangat kompleks ya. Artinya mulai dari sisi komunikasi, manajemen keuangan, manajemen rumah tangga, mendidik anak, sampai media sosial itu terkadang menjadi permasalahan tersendiri dalam rumah tangga. Apalagi dihadapi dengan urusan ekonomi, ya mungkin tidak sedikit lah yang menjadi masalah ketika ekonominya terganggu. Tapi memang saat ini yang sangat jadi concern kita adalah di media sosial. Nah, LPKS juga terus memantau media sosial sahabat-sahabat nih yang ada di Facebook, kita pantau Pak. Barangkali ada yang nyeleneh, itu kan? Ada barangkali ada yang bercanda-bercanda sama istri orang, gitu kan? Walaupun ya sifatnya nge-like tapi like-nya aneh-aneh gitu kan, setiap posting like itu kan ada apa nih ya. Artinya ini menjadi salah satu concern kita, karena ya tidak sedikit loh pada masa ini dengan media sosial ini menjadi salah satu permasalahan dalam rumah tangga gitu kan. Ada yang masalahnya karena sering melihat profil seseorang, lama-lama jadi jadi demen gitu kan, akhirnya di inbox, di japri dan lain sebagainya. Nah ini
yang apa namanya yang terus kita pantau dan perhatikan, sehingga media sosial ini benar-benar manfaat sesuai dengan gunanya, tidak menjadi salah satu justru bencana bagi keluarga kita. Iya. Kalau di luaran tuh permasalahan dari sosmed ini udah luar biasa itu. Apa ya? Jadi merusak rumah tangga. Tadi ya nikahnya bisa lewat menggunakan video call atau nikahan dulu SMS. Iya. Tapi juga talak ceritanya. Gimana Ustaz? Iya. Nah makanya nih. Nih buat sahabat-sahabat, jadikan media sosial ini sebagai sarana dakwah dan sarana mencari ilmu, artinya yang bermanfaat. Ya, jangan hanya sekedar hiburan saja. Karena salah-salah menggunakan ya kita pasti bakal terjerumus ke dalam lubang kecelakaan dalam rumah tangga. Gitu. Nggak sedikit perceraian gara-gara di Facebook atau media sosial. Nah, bahkan ada yang sempat kita juga melihat ataupun membaca ada yang komunikasi via WhatsApp ataupun Telegram sekian bulan sekian tahun sehingga seperti indah gitu kan, nggak pernah ketemu ya, padahal disitulah mulai kehancuran rumah tangga itu. Siap-siap saja kalau misalkan sudah bermain-main dengan media sosial, hal-hal yang buruk, ya siap-siap saja dengan kehancuran rumah tangga. Iya. Dan ini tahapnya apa Ustaz? Apa sudah menjadi semacam ancaman atau kalau Ustaz lihat skalanya gitu ya? Di antara kasus itu apa belakang ini paling banyak lewat sosmed atau gimana? Kalau kasus dalam rumah tangga sebetulnya alhamdulillah sih sosmed tidak terlalu lah. Kalau kita bikin persentase paling sekitar 20%. Memang yang paling besar dalam rumah tangga itu mungkin kalkulasinya sekitar 50% itu di karakter atau di akhlak atau di perilaku lah. Baik perilaku suaminya atau perilaku istrinya, di mana rumah tangga itu memadukan dua pemikiran yang berbeda, dua pola pendidikan yang sebelumnya berbeda dari orang tuanya sekarang dipadukan. Nah disitulah banyak permasalahan rumah tangga yang kita temukan gitu. Nah sehingga menjadilah permasalahan rumah tangga, beda pola pikir, beda sudut pandang. Contoh misalkan dalam manajemen keuangan, kata suaminya makan sama ini, kata istrinya uangnya kurang sama ini aja gitu kan. Hal-hal yang seperti itulah, hal-hal yang kecil gitu kan. Terus lagi termasuk metode mendidik anak juga. Ada yang kata suaminya anak ini harus begini, kata istrinya anak ini harus begini. Nah itu sering menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Nah kemudian lagi sisi selebihnya itu rata-rata masalah ekonomi yang memicu. Klasik itu. Klasik, betul. Pribadi atau curhatan mewakili saya. Iya, tapi insya Allah kalau hal-hal ekonomi kita bisa handle dalam artian di samping mencari solusinya ya tentunya menguatkan keimanan kita, keyakinan kita. Kalau kerjaan kalau tidak ada kerjaan kita carikan gitu. Iya. Jadi kalau masalah sosial media kamu harus hati-hati ya sahabat sekalian, karena foto profil itu ditampilkan mungkin foto profil yang 10 tahun atau 5 tahun waktu masih muda atau pokoknya di foto juga kuliner itu sebelum dimakan yang lagi asik gitu ya. Sebelum makan foto dulu atau ada tempat mana gitu. Dikiranya jalan-jalan terus, happy terus ya. Kita nggak tahu di balik profil foto lama itu kan. Di balik sebuah status mungkin ada sebuah tragedi atau bisa terjadi. Jadi jangan mau dibaperin gitu ya lewat sosial media gitu. Janganlah, slow aja, santai melihatnya. Kita juga jangan terlalu upload yang tidak bermanfaat. Kita juga jangan terlalu baper melihat uploadan orang lain gitu kan. Ini terutama ibu-ibu nih, mohon maaf nih yang melihat status atau melihat upload keluarga lain lagi makan, gitu kan, lagi makan, dilihatin kepada sang tua, jalan-jalan dulu ya, lagi jalan-jalan, lagi makan, kita kapan jalan-jalan? Nah, nggak usah lah, jadilah diri sendiri keluarga kita. Itu bahasanya kayak panjang tuh masalah sosmed itu. Betul. Saya tahu di antara pemirsa nih dari yang melihat tayangan ini, saya mewakili
Anda juga deh, atau mau pribadi saya nih ingin curhatnya tuh. Selain masalah tadi, ya kita kan ya orang Tasik ya atau bekerja ini kadang-kadang suami itu LDR, ada yang kerjanya di kota itu di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, pulang ya paling cepat sebulan sekali gitu. Nah, ini masalah long distance relation. Nah, itu gimana? LDR. Oke, ini LDR ini menjadi ujian terbesar bagi sahabat-sahabat yang sama lah, yang jauh dari keluarga. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah penguatan keimanan. Keimanan ini bisa tumbuh dengan cara meningkatkan kualitas ibadah dan berzikir. Karena inilah yang menjadi benteng kita dari bujukan atau rayuan-rayuan setan. Maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah perkuat keimanan. Kemudian zikirnya jangan sampai belang betong, jangan sampai belang-belang, karena disitulah setan akan masuk ke ranah-ranah kita jika hati kita kosong. Kemudian yang kedua, setelahnya kita membuat keimanan dan tentunya dengan berzikir, dan itu adalah yang menjadi benteng, maka secara lahiriah pun kita harus tetap diupayakan dan diusahakan lebih baik lagi. Dimana perhatian untuk keluarga, perhatian untuk anak, untuk istri yang ada di jauh sana itu harus kita lakukan. Komunikasi intinya. Meskipun kita lagi sibuk, harus menyempatkan sedikit, walaupun sebentar untuk berkomunikasi. Minimal mah lagi ngapain gitu kan, bagaimana anak-anak sehat, kamu di rumah repot kayaknya ya ngurus anak-anak. Nah, perhatian-perhatian seperti itulah yang harus dilakukan oleh para suami yang LDR, karena wanita senang diperhatikan. Tahu lah Pak. Gitu Pak. Jadi kepada komunikasi, kemudian lagi melalui komunikasi video call juga itu menjadi salah satu alternatif pengobat rindu. Sehingga dengan istri, dengan anak-anak itu harus ada media komunikasi, baik telepon, video call dan lain sebagainya. Karena itulah akan menjadi pengikat. Ini orang banyak seperti melupakan yang di rumah itu karena komunikasi yang jarang atau menemukan komunikasi yang kecewa. Contoh misalkan komunikasinya nggak nyambung, nggak harmonis gitu kan. Nah ini peluang-peluang iblis yang masuk di sana itu. Nah maka komunikasi itu harus baik. Laki-laki tahu mood istri juga istri lagi capek, misalkan di rumah ngurus anak, bersih-bersih, cuci piring dan lain sebagainya. Nah kita nggak ada perhatian sama sekali gitu kan. Nah insya Allah kalau istri itu kalau diperhatiin sama suaminya nih, walaupun misalkan jauh, mereka akan senang walaupun hanya sebatas media sosial. Jadi ukurannya jangan nih LDR jangan hanya sebatas kirim transfer gitu kan. Lantas kalau sudah begitu aman, tidak seperti itu. Yang paling penting itu adalah perhatian dan kasih sayang walaupun jarak jauh. Buat apa misalkan saya kirim nih 10 juta harus habis minggu ini misalnya. Nggak seperti itu. Tapi memang yang harus diperhatikan adalah satu, secara rohaniah kita harus dijaga nih buat para laki-laki yang jauh. Kemudian buat ibu-ibunya juga sama di rumah, tentunya komunikasi harus terjalin dengan yang baik dengan suami. Jadi kepada dari uraian Ustadz Han tadi, ternyata jangan selain perhatian kepada kepada istri tapi juga kita harus perhatian kepada anak-anak kita juga. Betul. Jangan sampai udah misalkan tinggal di kota jauh, merasa nyaman sendiri sehingga lupa. Lupa usia, lupa berasa punya anak. Bahaya itu ya. Kalau selain perhatian itu kita pulang misalnya sebulan sekali. Mungkin ada penjelasan dari Ustaz Hanan ini kiat-kiat gitu, trik gitu, dari quality time Ustaz. Jadi ketika ketemu keluarga itu ada betulnya meskipun sempit betul. 3 hari atau di sinilah kita harus pandai-pandai memanage waktu, terutama dengan keluarga. Harus ada quality time, baik itu saat-saat untuk dengan istri, saat-saat dengan anak. Anak itu butuh perhatian, butuh kasih sayang yang namanya orang tua. Biasanya orang tua yang jauh itu karena biasa
tidak terbiasa tidak bersama dengan ayahnya, sehingga perhatiannya agak kurang ke orang tua. Nah inilah saat-saat orang tua ketika ada di rumah itu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak. Kalau masih kecil dipangku, gitu kan, diusap, dirangkul, disuapin dan lain sebagainya. Istri kita pun juga sama, harus mendapatkan perhatian lebih. Ya kalau Allah berikan rezeki misalkan jalan-jalan itu harus, walaupun ya diusahakan jalan-jalannya tidak yang merogoh kocek gitu kan. Contoh misalkan cukup dengan naik motor jalan-jalan ke pinggir sawah, cari suasana yang segar, suasana baru, itu menjadi sebuah perhatian lebih bagi perempuan atau bagi istri kita. Gak usah dibawa shopping lah, gitu. Romantis lah gitu. Betul. Secara sederhana gitu ya. Kalau shopping mah relatif, itu tergantung kebutuhan. Tapi yang penting harus ada quality time, waktu bersama dengan istri itu. Apakah di rumah ataupun keluar. Ada saatnya misalkan anak mah dititipin dulu ke neneknya, gitu kan. Ya kita jalan-jalan naik motor, gitu kan. Seperti itu. Iya, jadi pemirsa ya, dari sahabat sekalian, kita lihat kalau tiap musim itu dari peralihan kemarau kepada hujan, rumah kita selalu adalah yang bocor itu. Tiap lebaran juga rumah tuh suka dicat gitu ya. Jadi rumah memang artinya memang harus ada sentuhan atau ada pemeliharaan dari penghuninya itu, agar tercipta suasana atau aura dari si pemiliknya tersebut. Saya kira aura ini dibentuk oleh hatinya dari si miliknya ya, terutama dari mungkin kepala keluarga kali ya. Berarti kan ada yang membentuk gitu ya, di dalam itu suasana kebatinan dari rumah tangga, dari rumah itu ya, keruhaniannya. Itu gimana itu pandangan? Ini selaras nih dengan hadis Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Di mana bagaimana rumah Rasulullah bisa seperti surga dunia gitu. Karena memang terbentuknya keluarga Rasulullah ini benar-benar menjadi uswah bagi kita semuanya. Bukan hanya akhlak dalam berperilaku sehari-hari, tapi akhlak berumah tangga pun menjadi uswah bagi kita semuanya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita harus tiru bagaimana perilaku dan sikap kita kepada pasangan-pasangan kita. Suami harus menyayangi istrinya. Suami harus menghormati istrinya. Suami harus menghargai pengorbanan istrinya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana bicaranya Rasulullah tidak pernah keras kepada istri, selalu dengan lemah lembut. Nah, ini harus kita lakukan. Nah, sehingga bagaimana rumah kita supaya tercipta baiti jannati, seperti rumah seperti surga dunia. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan di samping sikap kita terhadap keluarga. Tentunya pelaksanaan ibadah dalam rumah tangga pun harus kita manage dengan baik. Contoh misalkan berjamaah di rumah. Jadi laki-laki ini kan sunat berjamaah di masjid ya. Tapi jangan terus-terusan setiap waktu di masjid. Harus minimal dalam 1 minggu itu ada saat-saat berjamaah dengan istri. Atau sholat tahajud berjamaah dengan istri. Gitu. Jangan sampai misalkan setiap hari berjamaah di masjid, istri kita udah istri kita nggak ke masjid, kemudian nggak ada saat-saat bersama beribadah dengan istri. Nah, maka sewaktu-waktu kita harus misalkan dalam seminggu itu beberapa waktu kita berjamaah dengan istri. Karena disitulah akan tercipta keharmonisan rumah tangga. Di mana sholat itu kita sebagai laki-laki sebagai imam, dan di mana dalam berkeluarga statusnya adalah pimpinan rumah tangga, istri kita sebagai makmum, seluruh gerakan makmum itu mengikuti imam, mulai dari takbir sampai salam mengikuti imam, dan disitulah proses keharmonisan itu dibentuk karena si makmum mentaati imam. Nah, kemudian setelah salam kita beristighfar bareng-bareng, memohon ampun kepada Allah bersama-sama dengan istri kita. Kemudian kita mengangkat kedua tangan dan memanjatkan doa kepada Allah untuk kebaikan rumah tangga, kesolehan anak-anak dan lain sebagainya. Setelah itu kita baca Fatihah, kemudian si suami berpaling menengok ke istrinya, mengulurkan kedua tangannya. Istri kita saling mengecupnya, maka disitulah bukan hanya fadilahnya, dosa-dosanya berjatuhan, dosa-dosanya Allah kifarat, tapi akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi dengan kata lain ya, saling menjadi cermin ya Ustaz ya. Betul. Apalagi terutama kita sebagai kepala keluarga itu ya menjadi cermin lah yang membentuk aura di rumah kita gitu. Jadi
ya nasihat kepada diri saya juga ya. Jadi kalau kita di sininya oleng gitu ya, rumah tangganya juga perahunya bisa ini, tapi betul. tidak kuat gitu ya, terhadap terpaan badai gitu. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau gitu kita ini berarti kita sudah menaruh bara lah gitu di rumah kita. Kan istilahnya juga disebutnya juga bahtera rumah tangga. Bahtera itu apa, Pak? Iya ya. Bahtera itu kan lautan. Bahtera itu lautan. Aduh, maaf nih. Bahtera itu lautan. Maka orang yang berumah tangga itu bagaikan orang yang sedang berada di lautan. Nih kita laki-laki sebagai nakodanya. Iya. Istri kita perempuan sebagai penumpangnya. Benar. Maka antara nakoda dan penumpang itu harus siap, harus sabar, harus istiqomah, harus ikhlas. Kalau salah satunya saja, nih dalam misalkan nih suami sebagai nakoda, di lautan itu kan banyak sekali ujiannya. Ada ombak, ada badai, ada angin, ada hujan, bahkan bisa jadi ada ikan besar gitu kan. Ini kalau sebagai ada karang lagi. Ada karang. Kalau misalkan kita sebagai suami ini sebagai nahkoda, kita bersabar, kita kuat, kita istiqomah, kita ikhlas. Tapi penumpangnya atau istri kita tidak bersabar. Kira-kira mempengaruhi ke supir nggak? Ke nahkoda? Mempengaruhi. Atau sebaliknya, istri kita baik, istri kita sabar, istri kita istiqomah, nahkodanya panik gitu kan. Kapal kan bisa oleng. Tapi makanya dalam berumah tangga itu harus dua-duanya baik, harus dua-duanya sabar, harus dua-duanya istiqomah. Ketika dua-duanya baik, maka insya Allah akan sampai ke pulau harapan. Apa? Sakinah, mawadah, warohmah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Laut memang sangat menginspirasi, dan tidak ada laut yang tidak bergelombang ya. Betul. Iya, tidak ada rumah tangga yang tidak ditempa masalah. Tapi hati kita harus seluas samudra, Ustaz. Samudra. Dalam juga, Ustaz ya. Iya, betul. Bisa menampung segala kan. Betul. Jadi kalau kita sebagai kepala keluarga menghadapi segala sesuatu lewat kemarahan gitu ya suara kencang itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Nih, dalam berumah tangga. Perempuan itu sifatnya mengikuti laki-laki. Jadi kuncinya dari laki-laki loh kalau masalah bahasa. Perempuan itu sifatnya mengikuti atau meniru laki-laki. Kalau misalkan laki-lakinya baik, maka perempuan akan 10 kali lebih baik daripada laki-lakinya. Kalau laki-lakinya buruk, contoh mengucapkan kata-kata kasar. Mohon maaf, misalkan kebun binatang keluar misalkan. Itu perempuan bisa 10 kali lebih meniru kata-kata kasar kepada suaminya. Makanya nih para suami jangan coba mengucapkan kata-kata kasar. Kenapa? Perempuan itu sifatnya meniru. Perempuan bisa meniru lebih dari 10 kali kata-kata kasar jika kita mengeluarkan kata-kata kasar. Kalau misalkan kita mengeluarkan kata-kata baik, sopan, tutur katanya baik, menghargai istri, ingat Pak, istri kita akan 10 kali lipat menghargai dan menghormati kita. Jadi kalau ini introspeksi semuanya aja, termasuk saya nih Pak. Kalau misalkan di rumah kita istri bentak-bentak ini dan itu, mungkin siapa tahu kita pernah melakukan hal kepada istri kita seperti walaupun satu kali. Walaupun satu kali. Iya Ustaz. Jadi selain cermin ya. Mohon maaf nih, apa namanya, hidung saya. Gini, itu kepada anak mertua aja kita nggak boleh begitu ya. Tentu karena akan 10 kali lipat. Apalagi nanti kalau kita udah berkata kasar, dilihat lagi sama anak-anak. Betul. Kan lebih bisa meniru lagi anak-anak. Lebih parah lagi. Iya. Ya, jadi selain permasalahan-permasalahan yang tadi, ini kan kita di era ini tadi banyak musibah ya, wabah gitu. Oh iya, betul. Ini saya juga karena untuk biar kelihatan sedang kena wabah ya, ya nggak dicukur nih, cari alasan aja. Ya, apakah ini juga menjadi permasalahan ujian di keluarga gitu? Ya. Sebetulnya memang apapun yang apapun bisa menjadi ujian dalam rumah tangga ya Pak. Terlebih sekarang misalkan sedang ada musim COVID lah, COVID-19 ini. Ini bisa menjadi masalah
dan bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang ini bisa menjadi meninggikan derajat dalam rumah tangga, semakin harmonis dalam rumah tangga. Dalam musibah selalu ada berkah ya. Jadi intinya bagaimana kita menyikapinya. Hal buruk kalau kita menyikapinya baik, maka insya Allah akan berbuah baik. Ujian sekarang COVID, bagaimana kita menyikapinya? Kalau menyikapinya dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi ibadah. Suami lebih semangat lagi bekerjanya, lebih giat lagi mencarinya, dan istri menerima apapun yang diberikan oleh suami, kemudian lagi bersabar dan bersyukur apapun yang diberikan oleh suami, yang insya Allah akan menjadi nilai kebaikan. Dan kenapa ada sebagian orang yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga, apalagi kalau kita melihat di media sosial, katanya angka perceraian saat ini meningkat ya. Itu diakibatkan karena memang tidak bersyukur dan tidak bersabar. Istri tidak bersyukur dengan pemberian suaminya, dan istri juga tidak bersabar apa yang diberikan oleh suaminya. Kalau bersyukur dan bersabar, insya Allah tidak akan ada yang namanya istilah perceraian itu. Berapapun yang diberikan oleh suami, kalau kita bersyukur, insya Allah akan menjadi keberkahan. Kenapa? Karena ketika bersyukur, Allah akan tambah lagi rezeki-rezeki yang lainnya. Ingatkan, rezeki itu ada yang muktasib, ada yang mawahib. Muktasib itu kan hasil dari kerja nih suami kita, gitu kan, laki-laki kita kerja itu muktasib. Jangan dihilangkan, jangan dilupakan, ada yang namanya rizki mawahib. Apa? Rizki takwa. Dengan sebab kita ibadah, dengan kualitas takwa kita baik, maka Allah akan memberikan rizki yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, ternyata perbincangan kita ini nggak sengaja, Ustaz. Itu udah lebih dari 15 menit ini. Tentunya masih banyak yang perlu dikaji gitu ya. Karena memang setiap seminar parenting, buku-buku tadi, dan juga psikiater, psikolog gitu ya, dari bermunculan. Dan selalu ada orang-orang yang followersnya gitu. Jadi gimana Ustaz, sebagai closing statement ya dari LPKS ini, silakan sampaikan Ustaz. Oke, baik sahabat-sahabat nih, closing statement dari saya untuk para suami. Tentunya yang pertama, keluarga ini jadikan ladang ibadah. Jadi segala apapun, bentuk apapun yang dilakukan dalam rumah tangga, niatkan ibadah, sehingga tidak ada yang sia-sia. Ketika kita bekerja, niatkan ibadah. Ketika kita melakukan segala sesuatu di rumah, jadi ibadah. Kita ngasih istri kepada ngasih uang ke istri menjadi ibadah, nilai sedekah dan lain sebagainya. Artinya niatkan ibadah. Kemudian yang kedua, pertebal keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah. Karena itu yang akan menjadi benteng rumah tangga kita. Kalau imannya kuat, takwanya hebat, insya Allah keluarganya akan selamat. Jadi dengan berzikir, memperbanyak berzikir sebagai benteng kita dari bujuk rayu setan, dari godaan-godaan dan lain sebagainya. Baik para suami, para istrinya harus tetap istiqomah zikirnya, istiqomah ibadahnya, karena itu yang menjadi benteng kita dalam berumah tangga. Insya Allah kalau ibadahnya sudah beres, rumah tangganya pun akan beres. Kemudian yang ketiga, karena karena berumah tangga ini adalah ibadah, maka ibadah itu tidak ada yang tanpa ujian. Ibadah itu pasti ada ujiannya. Kenapa? Karena balasannya adalah surga. Masya Allah. Kalau balasannya payung, termos itu kan ya nggak ada ujiannya kalau yang seperti itu. Karena balasannya surga dan surga itu mahal, maka ujiannya bakal ada. Maka sikap kita ketika menerima ujian di rumah tangga ini, tentunya sikapi dengan sikap yang baik, hati yang baik, hati yang lurus, hati yang bersih. Jangan didahulukan emosi atau ego. Laki-laki harus pandai melihat kondisi istri kita. Artinya kondisi apapun yang dirasakan oleh istri itu hakikatnya adalah butuh perhatian dari kita, butuh perhatian dari suaminya. Jangan dahulukan emosi atau egoisme. Nah, maka sikap-sikap inilah yang justru nanti akan menjadi penghias dalam rumah tangga, akan dilihat oleh anak. Bagaimana kalau laki-laki perilakunya terhadap istrinya baik, maka anak pun akan melihat. Kalau kita perilakunya buruk, ya anak-anak akan melihat. Maka bersikap dan perilakulah yang baik untuk
untuk istri kita. Kalau istri kita terus-terusan begitu, ingatlah perempuan itu khuliqat min dilain awaja. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi nggak ada yang sempurna istri kita ini. Maka butuh kita lah laki-laki sebagai pelengkap atau penghias dalam berumah tangga supaya itu luar biasa. Perbincangannya yang luar biasa ini sebenarnya masih panjang, banyak yang perlu kajian, misalnya sosmed sendiri gitu. Akhirnya kita kembali. Insya Allah lah nanti lain waktu. Iya, kita kembali mengingatkan dengan dari Al-Quran itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro itu ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu. Dan api neraka itu di dunia ini sudah terasakan. Satu kalau rumah tangga kita tiap hari kita kasih bara ya jadi api juga. Diperhara. Ya seperti kata pepatah gitu ya, bangun terbang yang tinggi pun akhirnya kembali ke sarangnya juga ya. Laki-laki yang segagah apapun nantinya gitu ya, karir yang tinggi itu nanti ya dibentuk juga dari rumah tangga dan membentuk rumah tangga itu sendiri. Ya marilah nanti pas pulang ya kita pandangin anak-anak kita gitu ya di malam hari gitu, dan juga anak mertua juga kita pandangin bahwa nanti ini apakah dia akan menjadi akan dimintai kan pertanggungjawabannya di akhirat nanti, apakah dia akan menyulitkan kita di akhirat atau justru akan membawa kita kepada surganya gitu ya, seperti di dunia ini ya, perciki air di mukanya dan malah kita ajak untuk menunaikan sholat malam bersama itu salah satu bentuk rumah tangga romantis nanti ya. Betul. Iya, demikian ya, semoga bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.